Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurhaliza. Di sini saya akan presentasikan tentang dampak krisis ekonomi tahun 1997, 1998, dan tahun 2008-2009. Krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan, bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Krisis ini bermula di Thailand, dikenal dengan nama krisis Tom Yang Kung di Thailand. Seiring jatuhnya nilai mata uang baht, setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara ini dapat dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Saat krisis ini menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun, bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak terkena dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia. Penyebab atau sejarah krisis moneter tahun 1997 dan 1998. 1. Gelembung kredit dan nilai tukar tetap. Penyebab krisis ini masih diperdebatkan. Ekonomi Thailand berkembang menjadi gelombang ekonomi yang digerakkan oleh dana panas, dana yang masuk ke sebuah pasar hanya untuk keuntungan jangka pendek dan spekulatif. Seiring membesarnya gelembung, semakin banyak pula dana yang diperlukan. Situasi serupa terjadi di Malaysia dan di Indonesia melalui kapal tilas kroni. Arus modal jangka pendek mahal dan dirancang untuk meraup untuk cepat. Dana pembangunan tersalurkan secara tak terkendali ke orang-orang tertentu saja, bukan orang-orang yang pantas atau layak, melainkan orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. 2. Kepanikan pemberi pinjaman dan penarikan kredit. Kepanikan yang terjadi di kalangan pemberi pinjaman memicu penarikan kredit besar-besaran dari negara yang mengalami krisis. Tindakan ini mengakibatkan penyusutan kredit dan keberangkutan. Selain itu, ketika investor asing berusaha menarik uangnya, pasar falas dibanjiri oleh mata uang negara yang mengalami krisis sehingga memaksa depresiasi terhadap nilai tukarnya. Demi mencegah jatuhnya nilai mata uang, negara-negara yang mengalami krisis menaikkan suku bunga dalam negeri sampai puncaknya, mengurangi pelarian modal dengan membuat pemberian pinjaman lebih menarik bagi investor, dan turun tangan mencampuri pasar falas, membeli mata uang domestik berlebihan apapun dalam nilai tukar tetap dengan cadangan valuta asing. Tak satu pun kebijakan yang dampaknya bertahan lama. Dampak terhadap Indonesia. Pada bulan Juli 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, surplus perdagangan lebih dari 900 juta US dollar, cadangan devisa yang besar, lebih baik 20 miliar US dollar, dan perkembangan yang baik. Tapi banyak perusahaan di Indonesia yang meminjam dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Pada tahun berikutnya, ketika rupiah menguat terhadap dolar, kebijakan ini telah bekerja baik untuk perusahaan tersebut. Level aktivitas hutang mereka dan biaya finansial telah berkurang pada saat harga mata uang lokal meningkat. Pada bulan Juli 1997, Thailand mengembangkan baht. Otoritas Moneter Indonesia melebarkan jauh perdagangan dari 8% ke 12%. Rupiah mulai terserang kuat di Agustus pada 14 Agustus 1997. Pertukaran mengembang teratur ditukar dengan pertukaran mengembang bebas. Rupiah jatuh lebih dalam. IMF datang dengan paket bantuan 23 miliar dolar, tetapi rupiah jatuh lebih dalam lagi karena ketakutan dari hutang perusahaan, penjualan rupiah, pemerintahan dolar yang kuat. Rupiah dan bursa saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September. Moody's menurunkan hutang jangka panjang Indonesia menjadi jang bond. Meskipun krisis rupiah dimulai pada Juli dan Agustus 1997, krisis ini menguat pada bulan November ketika efek dari devaluasi di musim panas muncul pada neraca perusahaan. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih besar yang disebabkan oleh penurunan rupiah.
Akibatnya, banyak rakyat yang bereaksi dengan menurunkan rupiah dengan dolar AS. Menurunkan harga rupiah lebih jauh lagi, inflasi rupiah dan peningkatan besar harga bahan makanan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Pada bulan Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Dwiwandono. Akhirnya, Presiden Soeharto dipaksa untuk mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Mulai dari ini, krisis moneter Indonesia memuncak. Konsekuensi krisis Asia berpengaruh ke mata uang pasar saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah beberapa negara yang terpengaruh besar oleh krisis ini. Krisis ekonomi ini juga menuju kekacauan politik. Paling tercatat dengan mundurnya Soeharto di Indonesia dan Kavalit Yongchaiyut di Thailand. Ada peningkatan anti-barat dengan George Soros dan IMF khususnya keluar sebagai kambing hitam secara budaya. Krisis finansial Asia mengakibatkan kemunduran terhadap ide adanya beberapa set Asian value, yaitu Asia Timur memiliki struktur ekonomi dan politik yang superior dibanding Barat. Krisis Asia juga meningkatkan praktis ekonomi RRT. Krisis Asia menyumbangkan ke krisis Rusia dan berhasil pada 1998 karena setelah krisis Asia, bank tidak ingin meminjamkan ke negara berkembang. Krisis ini telah dianalisis oleh para pakar ekonomi karena perkembangannya, kecepatan dinamisinya, dia mempengaruhi balasan negara, memiliki efek ke kehidupan berjuta-juta orang, terlebih terjadi dalam waktu beberapa bulan saja. Mungkin para pakar ekonomi lebih tertarik lagi dengan betapa cepatnya krisis ini berakhir, meninggalkan ekonomi negara berkembang dan berpengaruh. Keingintahuan ini telah menimbulkan ledakan di pelajaran tentang ekonomi finansial dan litani penjelasan mengapa krisis ini terjadi. Beberapa kritik menyalahkan tindakan IMF dalam krisis termasuk oleh pakar ekonomi Bank Dunia Joseph Stiglitz. Krisis tahun 2008-2009. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir. Bahkan para ekonomi dunia menyebutnya sebagai the mother of all crises. Krisis keuangan yang diawali dengan terjadinya subprime mortgage di Amerika Serikat ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika Serikat, tetapi juga dirasakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Krisis finansial tersebut tidak hanya menghancurkan sendi-sendi sektor keuangan, tetapi juga berdampak pada sektor real domestik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan komprehensif agar dapat diambil langkah-langkah strategis dalam rangka meminimumkan dampak krisis keuangan global tersebut. Secara terperinci, penelitian ini bertujuan menganalisis krisis keuangan global, sumber-sumber penyebabnya, bagaimana mekanisme terjadinya krisis, serta mengidentifikasi implikasi krisis terhadap sektor keuangan dan sektor real, serta penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dan tingkat pengangguran dari seharusnya. Jika tidak ada krisis, seharusnya tingkat pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berada pada tingkat yang lebih baik. Selain itu, ditemukan bahwa dampak krisis global relatif lebih kuat terhadap rumah tangga pedesaan daripada rumah tangga perkotaan. Namun karena pasar kerja di pedesaan lebih fleksibel, dampak krisis terhadap tingkat pengangguran pedesaan juga relatif lebih lemah. Penyebab krisis tahun 2008-2009. Hipotek subprima yang dapat dikatakan sebagai pemilik rumah yang tidak seharusnya memiliki rumah. Hipotek subprima dapat didefinisikan sebagai surat hutang kepemilikan rumah atau KPR yang diberikan kepada masyarakat dengan kualitas kredit rendah. Meningkatnya hipotek subprima sejatinya didorong oleh adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang ingin memudahkan warga negaranya untuk memiliki rumah. Melalui kebijakan tersebut, bank terdorong untuk memberikan kredit pada siapapun, bahkan pada orang yang kapasitas ekonominya di bawah standar.
Sederhananya, kondisi domestik Amerika Serikat mendorong kreditur agar lebih longgar dalam memberikan kredit dan debitur juga tidak ragu-ragu dalam meminta kredit di bank. Meningkatnya hipotek juga didorong oleh suku bunga yang cukup rendah. Pada Desember 2001, The Fed menurunkan suku bunga kredit menjadi 1,75%, pada 2002 menjadi 1,24%. Sebagai hasilnya, presentasi hipotek subprima juga turut meningkat dari yang awalnya 10% menjadi 20%. Dari total hipotek yang dalam rentang tahun 2001 hingga 2006, hal ini menunjukkan adanya kemudahan individu dalam mengakses layanan finansial. Dampak terhadap Indonesia. Kisru di pasar finansial global akhirnya pun berimbas ke Indonesia. Dana-dana asing keluar dan menyebabkan indeks harga saham gabungan merosot tajam. BEI bahkan harus melakukan suspensi perdagangan pada 9 dan 10 Oktober 2008 untuk memberikan jeda kepada investor agar bisa berpikir rasional di tengah gejolak pasar keuangan. IHSG pada awal tahun sebenarnya dalam tren penguatan, bahkan sempat mencapai level 2,830 atau tinggi sejak BEI beroperasi. Memasuki semester 2, IHSG mulai mendapatkan tekanan hingga puncaknya saat krisis Lehman Brothers terkuak. IHSG terpaksa hingga setengahnya pada awal November. Jika pada 1 November 2007 IHSG berada di level 2.688,33, maka setahun berikutnya IHSG terpaksa harus hingga setengahnya. Pada 1 November 2008 IHSG tercatat ada di level 1.241,54. Menutup tahun 2008 IHSG berada di level 1.355 poin atau turun 50,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Di pasar obligasi negara juga mengalami tekanan. Senada dengan pasar saham, kinerja pasar obligasi sebenarnya sempat membaik pada semester 1. Namun pada semester 2, pasar obligasi mulai melemah dan mencapai puncaknya pada Oktober 2008 saat harga rata-rata obligasi negara terkoreksi hingga 27,4%. Harga surut utang Indonesia juga anjlok tajam, dengan imbas hasil atau yield melonjak tajam dari sekitar 10% menjadi 17% menurut data Bank Indonesia. Sektor perbankan lagi-lagi menjadi titik paling rawan saat krisis menerjang. Krisis finansial membuat krisis likuiditas. Bank-bank BUMN cukup beruntung karena bisa mendapatkan injeksi dari pemerintah. Pada Oktober 2008, pemerintah menginjeksi 15 triliun ke 3 bank BUMN, namun tidak demikian dengan bank-bank swasta menengah dan kecil dengan likuiditas yang terbatas. Biasanya bank-bank ini mengandalkan pinjaman di pasar uang atau bank PUAB, namun dalam keadaan likuiditas ketat mendapatkan pinjaman dari PUAB sangat sulit. Bank-bank besar lebih memilih untuk menjaga likuiditasnya ketimbang memberikan pinjaman di PUAB. Menurut Budiono, dalam ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah, mengutip data Bank Indonesia selama periode triwulan 3 dan triwulan 4 2008, transaksi harian PUAB yang mengalir ke bank-bank menengah dan kecil mencuit hingga 40%. Budiono menuliskan situasi perekonomian saat itu menjadi semakin sulit karena tidak diperlakukannya penjaminan dana nasabah secara penuh. Saat itu keputusan yang diambil pemerintah hanyalah kenaikan pinjaman oleh lembaga penjamin simpanan dari simpanan maksimal 100 juta menjadi 2 miliar. Dengan tidak diterapkannya peminjaman penuh, perbankan nasional harus menghadapi masalah ekstra, yaitu goyahnya deposan yang mulai memindahkan simpanannya ke Singapura dan negara-negara lain yang menerapkan penjaminan penuh, tulis Budiono. Saat krisis finansial datang, sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Australia, dan Taiwan memang akhirnya menerapkan pinjaman kuno. Krisis finansial memakan satu korban, yakni Bank Senturi. Namun, faktor utamanya bukan semata-mata krisis, akan tetapi juga dipicu oleh kesalahan pengolahan bank oleh pemilik lama. Pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Bank Senturi dengan memberi bailout sebesar 6,7 triliun. Keputusan ini mendatangkan pro dan kontra, bahkan DPR sampai menggunakan hak angket untuk mempertanyakan keputusan bailout Bank Senturi tersebut. Gerak cepat menghadapi krisis. Krisis finansial memang sempat mengguncang perekonomian Indonesia, namun dampaknya tidak berkepanjangan layaknya krisis 1997-1998.
Salah satunya penyebabnya adalah exposure perbankan dan lembaga keuangan Indonesia terhadap supreme mortgage yang relatif minimal. Tak hanya itu, pemerintah dan Bank Indonesia juga lebih kompak dalam menghadapi krisis ini. Belajar dari krisis di masa lalu, pemerintah langsung mengeluarkan sejumlah aturan untuk menghadapi kedatangan krisis. Menghadapi situasi tersebut, pada Oktober 2008, pemerintah mengeluarkan 3 peraturan. Pemerintah mengganti Undang-Undang Perpu pertama, Perpu 2008, untuk memperkuat Cylinder of the Last Resort (BI) dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan agunan oleh bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia. Kedua, Perpu 3 2008 untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, Perpu 4 2008 mengenai jaring pengaman sistem keuangan (JPSK), menetapkan mekanisme, tata cara, dan koordinasi antara lembaga yang bertugas dan berwenang mencegah dan menangani krisis. Oke, saya rasa itu cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.